Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Ahmad Muwardi Sabir, SHMKM, dosen tetap program studi Administrasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Video ini merupakan bagian dari penyusunan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keilmuan saya, yaitu Etika dan Hukum Kesehatan. Mata kuliah ini merupakan core program studi yang diprogram oleh mahasiswa semester 2, program studi Administrasi Kesehatan dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah diampu oleh 2 tim teaching yang diselenggarakan dalam 16 pertemuan tatap muka, di mana 14 pertemuan adalah penyampaian materi, 1 pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 pertemuan terakhir untuk ujian akhir semester. Mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan berfokus pada pemahaman etika dan kode etik profesi kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, dan kesehatan masyarakat, serta pengkajian aspek kesehatan hukum kesehatan. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab profesi, perundang-undangan kesehatan, serta kedudukan hukum baik bagi pemberi layanan maupun penerima layanan kesehatan. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi pada mata kuliah ini yang tertuang dalam RPS meliputi yang pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah yang dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Dan yang kelima, mampu melakukan advokasi dan negosiasi dalam birokrasi pelayanan kesehatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain, yang pertama, memahami konsep masalah dasar etika, etika kesehatan dan ruang lingkupnya, serta peran dan kedudukan etika serta etika profesi. Dan yang kedua, mahasiswa mampu memahami etika dan moral, etika dan hukum, serta etika profesi kesehatan. Dan yang ketiga, memahami perbandingan etika dan kode etik dalam profesi kesehatan. Dan keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum dan hukum kesehatan. Dan yang kelima, mahasiswa mampu memahami kandungan perundang-undangan kesehatan. Dan yang keenam, mahasiswa mampu untuk memahami peraturan tentang hospital's law, informed consent, dan rekam medik. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami tindak pidana pelanggaran hukum di bidang kesehatan dan tanggung jawab tenaga kesehatan. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu mengetahui aspek hukum kesehatan internasional dan aspek yuridis narkotika. Komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini meliputi unsur delivery, interaction, dan assessment yang berfokus pada student centered learning, metode pembelajaran penggunaan metode ceramah, diskusi studi kasus, small group discussion, discovery learning, PJBL, collaborative learning, dan FGD. Penilaian pembelajaran melalui asesmen formatif meliputi kuis dan tugas yang terdapat di setiap pertemuan. Selain itu, terdapat asesmen sumatif berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari 13 referensi utama yang meliputi buku teks standar mengenai etika profesi kesehatan, hukum kedokteran, dan hukum perumahsakitan. Selain itu, pembelajaran didukung oleh dokumen regulasi seperti Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, serta literatur mengenai bioetika internasional. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang membahas mengenai tanggung jawab etik dan hukum tenaga kesehatan.
batasan kewenangan profesi, serta pengkajian terhadap pelanggaran hukum dan sistem pelayanan kesehatan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi kita dipertemukan di mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Saat ini kita berada di pertemuan kelima, ya, dengan pastinya penjelasan yang baru. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Maka dari itu silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, pada mata kuliah ini, Etika dan Hukum Kesehatan, sebelumnya sudah kita mengetahui bagaimana etika itu, apa saja yang ada di lingkup etika, dan kemudian saat ini kita akan membahas terkait dengan etika, kode etik, etika profesi, dan etika yang ada di Indonesia. Sebelumnya juga saya ingatkan untuk absensi disiakat, ya. Silakan untuk absensi disiakat. Saya tunggu. Oke, kalau sudah, saya akan menjelaskan CPMK dari perkuliahan kita, di mana kita akan mengetahui, ya, capaian pembelajaran dari prodi kita, yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa itu harus mampu memahami konsep masalah dasar dari etika, etika kesehatan, dan ruang lingkupnya. Bagaimana peran dan kedudukan etika serta etika profesi. Ya, untuk merefleksikan mata kuliah kita di pertemuan ini, saya akan memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengingat kembali dulu di pertemuan sebelumnya. Ada yang bisa? Ya, silakan Reskilda. Ya, sebelumnya kami sudah mempelajari tentang konsep dasar etika, moral, dan moralitas, di mana etika itu ilmu filsafat yang membahas dan menilai secara kritis tentang baik dan buruknya perilaku manusia. Kemudian moral adalah nilai atau ajaran tentang apa yang dinilai baik dan tidak baik yang dipegang oleh individu atau kelompok masyarakat. Kemudian moralitas itu adalah wujud nyata atau kualitas tindakan manusia sejauh tindakan tersebut dinilai dari sudut pandang moral. Ya, baik, benar sekali, ya. Jadi beberapa penjelasan terkait dengan etika, yaitu perbedaannya dan bagaimana hubungannya dengan moralitas. Baik, kita akan saya akan menjelaskan apa itu etika dan kenapa etika dan hukum kesehatan, dan bagaimana tentang etika dan hukum kesehatan. Baik, kemudian mengapa kode etik berbeda dengan antar profesi? Dari beberapa penjelasan, ya, ada 3 etika profesi, kode etik, dan fungsi kode etik. Ini yang akan kita jelaskan, tapi sebelumnya ada yang mengetahui terkait dengan 3 ini? Ya, Pak. Ya, silakan Alia. Kalau langsung saja, pertama itu adalah etika profesi. Jadi etika profesi adalah nilai dan aturan sikap yang harus dijaga oleh orang dalam bidang kerja tertentu. Kemudian yang kedua adalah kode etik, yang dimana kode etik itu adalah
daftar aturan tertulis resmi yang dibuat oleh suatu kelompok kerja. Kemudian yang ketiga adalah fungsi dari kode etik, yang dimana fungsinya yaitu untuk sebagai pedoman sikap, menjaga mutu, dan pelindung nama baik profesi. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih Alia. Jadi ada ya, setiap profesi itu kesehatan memiliki lingkup tugasnya masing-masing. Bagaimana tanggung jawabnya dan relasinya di dunia kesehatan. Kode etik itu profesi disusun agar nilai-nilai etika umum berjalan dengan bagus di rumah sakit, di klinik, ataupun di instansi-instansi yang lainnya. Sehingga ini dapat diterapkan secara operasional sesuai konteks praktisinya masing-masing di dunia profesi, mau itu kedokteran, kebidanan, keperawatan, ataupun di rumah sakit itu sendiri, termasuk juga administrator kesehatannya. Kemudian etika dan kode etik profesi kedokteran itu prinsipnya ya, itu menjunjung tinggi hubungan antar dokter. Jadi jangan sampai mereka tidak mengetahui apa menjadi tugas pokok dan fungsinya seorang dokter. Jadi ketika ada yang melakukan pelanggaran, itu bukan yang memberikan hukuman, itu bukan kebidanan, perawat ataupun administrator, tetapi mereka memiliki kode etik sebelum ke dunia ranah hukum, mau pidana, perdata, ataupun tata negara. Kemudian selanjutnya ada kode etik dan kode etik profesi keperawatan. Sama dengan kedokteran, ini lebih ke profesi, tetapi yang menjadi perbedaannya adalah tanggung jawab terhadap sesama perawatnya. Kemudian tanggung jawab terhadap profesi dan pengembangan ilmu tentang keperawatan. Jadi kalau di kedokteran itu ada persatuannya juga, namanya ID. Kemudian di keperawatan ada juga nama ada nama profesinya. Kemudian di profesi kebidanan terkait dengan kode etik dan etika ini disusun oleh Ikatan Bidan Indonesia, ya. IBI. Kalau kedokteran tadi ID, ini dengan penekanan khusus pada peran bidan dan pelayanan kesehatan reproduksi ataupun persalinan. Kemudian, nah ini yang menjadi pokok utama dari kita sebagai administrator kesehatannya. Sebelum saya membahas terkait dengan kode etika dan kode etik permasakitan, ada yang bisa menjelaskan hal ini? Ya, silakan Dian. Prinsip dan nilai utama yang pertama itu kewajiban rumah sakit terhadap masyarakat, pelayanan bermutu, aman dan tidak diskriminatif. Yang kedua, kewajiban terhadap pasien, hak atas informasi, persetujuan tindakan dan privasi. Yang ketiga, kewajiban terhadap staf, lingkungan kerja yang etis dan profesional. Yang keempat, kewajiban terhadap pemerintah, rekanan dan pemangku kepentingan lain. Ya, terima kasih untuk Dian. Benar sekali ya. Jadi kenapa kita perlu etika dan kode etik rumah sakit? Itu karena ini menjadi sebagai pedoman. Pedomannya semua yang ada terlibat di dalam rumah sakit, mau itu etika institusi ataupun profesi masing-masing. Karena ini akan melengkapi kode etik profesi individu tenaga kesehatan yang ada di dalamnya. Jadi tanpa ada pedoman sebenarnya itu tidak akan berjalan dengan baik sebuah rumah sakit. Sehingga etika dan kode etik di rumah sakit itu sangat dibutuhkan. Kemudian ini perbandingan di antara 4 kode etik profesi, ya. Di mana aspeknya itu ada acuan kode etiknya, fokus utama, subjek tanggung jawab, lembaga penegak. Jadi ini yang menjadi perbedaannya dari 4 kode etik profesi. Ya,
Kalau kedokteran, relasi dokter pasien dan keputusan klinis ya itu menjadi ranah hukum perdata karena ada kontrak apakah siap untuk ditindaklanjut. Kemudian kalau di keperawatan terkait dengan asuhan dan keselamatan pasien. Pasca diagnosis penyakitnya apa akan ditangani oleh perawat. Kemudian untuk kebidanan itu khusus di KIA ya, kesehatan ibu, anak dan reproduksi. Kemudian di rumah sakitan terkait dengan tata kelola institusi dan mutu layanan. Mulai dari pendaftaran hingga balik lagi ke rumahnya. Jadi dari sakit untuk menjadi sehat itu. Kalau dari tanggung jawab pastinya masing-masing mempunyai tanggung jawab di ranahnya ya. Mau dokter, perawat, bidan ataupun administrator kesehatan. Lembaga penegaknya ini juga berbeda-beda ya. Kalau di kedokteran itu ID yang menjadi penegaknya, kemudian kalau di keperawatan PPNI, kemudian di kebidanan itu IB, kalau di rumah sakit itu komite etik rumah sakit dan hukum rumah sakit. Jadi ada beberapa undang-undang yang mengatur terkait dengan undang-undang perumah sakitan. Kemudian nilai bersama, benefits-nya itu otonomi pasien, keadilan, kerahasiaan, hingga menjadi berbeda sesuai kewenangan masing-masing. Kemudian kita akan menyelesaikan studi kasus di pertemuan selanjutnya, mulai dari kedokteran, kemudian keperawatan, kebidanan, dan perumah sakitan. Kemudian teori yang bisa kita dapatkan di dalam materi ini adalah bagaimana etika itu ya, yang terjadi di dunia kesehatan, kemudian aturan apa saja yang bisa melindungi semua profesi, kemudian hukum kesehatan apa yang bisa diberlakukan di dalam dunia rumah sakitan, dan bagaimana membuat sebuah kebijakan baru ketika ada yang perlu kita perbaharui. Kemudian di dalam etika dan hukum kesehatan itu yang paling tertinggi adalah undang-undang. Kemudian di bawah undang-undang itu ada peraturan pemerintah. Kemudian di bawah peraturan pemerintah ada peraturan daerah. Nah, kalau di peraturan daerah ini ada satu daerah yang istimewa, yaitu daerah istimewa Aceh ya. Jadi dia mempunyai peraturan tersendiri yang levelnya sama dengan peraturan daerah, yaitu namanya kanun. Kemudian ini ruang lingkup dan kedudukan dari hukum kedokteran, dari hukum rumah sakit, perawatan, farmasi klinik, kesker, hukum kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan. Kemudian etika dan hukum kesehatan juga itu menjelaskan akan melindungi hukum rumah sakit, hukum keperawatan, hukum kesehatan masyarakat, dan hukum farmasi. Ya, sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya. Jadi saya ingin satu orang menyimpulkan semua pembahasan dari pembahasan kita hari ini. Saya persilakan satu orang. Ya, silakan Shirley. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini yaitu terkait dengan etika, profesi, dan hukum kesehatan. Ini seharusnya tidak bertolak belakang tapi saling mengisi, karena etika ini menjadi dasar pengambilan keputusan dalam bertindak di pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Kemudian sedangkan hukum itu dia memberikan aturan yang mengikat untuk perlindungan kepada pasien maupun tenaga kesehatan. Nah, jadi keduanya ini sama-sama bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional,
aman dan juga tentunya berorientasi pada kepentingan dan keselamatan pasien, Pak. Cukup sekian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Shirley. Jadi benar sekali ya, jadi kenapa perlu etika dan hukum kesehatan di bidang kesehatan? Karena sebenarnya etika, profesi, dan hukum kesehatan itu seharusnya tidak bertolak belakang. Karena apa yang menjadi tujuan kita, ingin meningkatkan derajat kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi ini menjadi pertemuan terakhir kita, ya. Jadi kita akan lanjutkan di pekan depan. Terima kasih. Tapi sebelumnya, karena tadi saya sudah menyinggung, kita akan menjelaskan atau menjadikan tugas studi kasus yang tadi. Jadi ada tugas tambahan. Jadi saya akan memberikan kalian sedikit tugas untuk kita akan mengumpulkannya pekan depan atau di pertemuan selanjutnya. Jadi tugasnya adalah bagaimana membuat sebuah biodata, ya, biodata diri kalian. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pembelajaran mengenai mata kuliah etika dan hukum kesehatan. Terima kasih telah meluangkan waktu. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.